Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Rahma, kelas SD 19A1, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 6 SD, tema 4, subtema 1, tentang globalisasi di sekitarku. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Jadi, secara bahasa, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, tanpa batas waktu dan jarak. Globalisasi dimulai di abad 20, seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Begitu juga produk Indonesia bisa ditemui di luar negeri. Contohnya batik. Gambar yang kedua, pizza dari Italia, hamburger dari Jerman, mobil dari Jepang, handphone dari Cina, dan jam tangan dari Swiss. Peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama lingkup ASEAN. Yang pertama, di bidang ekonomi. 1. Mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 2. Ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. 3. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. 4. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. 5. Tuan rumah KTT ASEAN. 6. Berperan aktif dalam AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Kedua, di bidang pendidikan. 1. Menjalin kerjasama dengan negara lain seperti pertukaran pelajar. 2. Sebagai anggota SEAMEO, yaitu Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan di Asia Tenggara yang merupakan lembaga pemerintahan di bidang pendidikan. Yang ketiga, di bidang politik. 1. Melaksanakan secara bertahap kawasan bebas perdagangan atau AFTA. 2. Terus meningkatkan demokrasi sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dalam lingkungan ASEAN. 3. Ikut berpartisipasi dalam proses penanggulangan persebaran narkoba. 4. Melaksanakan perjanjian ekstradisi. Keempat, di bidang sosial budaya. 1. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. 2. Memberikan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. 3. Program pertukaran pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing dan memperdalam ilmu yang dipelajari. 4. Indonesia mengirimkan perwakilannya dalam ajang SCON ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting tahun 2016. 5. ASEAN Film Festival. Indonesia turut menjadi peserta dalam kegiatan ini. Yang terakhir, di bidang teknologi. 1. Berperan dalam pembentukan ASEAN COS. 2. Menjadi anggota aktif dalam organisasi SEAMEO. 3. Menjadi tuan rumah pertemuan SCIRT. 4. Mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. 5. Bersedia berbagi fasilitas antara negara anggota masyarakat untuk pengembangan iptek. Selanjutnya, kita masuk ke materi IPA. Tadi sebelumnya kita belajar materi IPS, sekarang materi IPA. Menghasilkan energi listrik.
Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus terpenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Menyalurkan energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari PLTA, kemudian dinaikkan tegangannya hingga 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sutet. Kemudian melintasi pegunungan atau hutan-hutan, lalu masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya menjadi 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi dan diturunkan lagi tegangannya menjadi 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah warga. Menghemat energi listrik. 1. Menggunakan listrik seperlunya. 2. Menggunakan lampu dengan daya rendah sesuai kebutuhan. 3. Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi. 4. Tidak lupa matikan lampu pada saat bangun pagi. Perubahan energi listrik. Pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya Magicom. Kedua, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya televisi. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. 4. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Selanjutnya, kita masuk ke materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan bersifat ilmiah, yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Struktur teks eksplanasi ada 3. Pertama, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Kedua, deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, simpulan. Pada bagian akhir teks, terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 2. Berisi tentang ilmu pengetahuan. 3. Berisi informatif tanpa bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Bagaimana sih menulis teks eksplanasi? Yang pertama, kita harus menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin kamu sajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut.
Kedua, kita membuat rancangan kerangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. 3. Mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Selanjutnya, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan menjadi teks eksplanasi yang utuh. Dan yang terakhir, menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Sekian penjelasan materi kelas 6, tema 4, subtema 1 dari saya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.